Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita sedikit ya. Jadi hari Minggu kemarin itu saya jalan-jalan sama keluarga dan gak sengaja di pinggir jalan saya lihat spanduk ya, baliho, tulisannya Prabowo Gibran ya. Dan ini membuat saya cukup kaget ya. Wah, bener ya, ini beneran Prabowo Gibran ini. Kok aneh gitu. Anehnya gini, setahu saya Gibran itu PDI, sedangkan PDI punya calon sendiri yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, baliho sudah tersebar dan kabarnya juga baju-baju juga sudah mulai disablon ya dengan uh, tulisan Prabowo Gibran gitu ya. Nah, saya juga mendengar bahwa gugatan di MK dikabulkan mengenai batas usia gitu. Nah, kalau saya melihat hal ini ya, pra, uh, gugatan di MK dikabulkan, batas usia untuk Gibran akhirnya bisa ya kan, bisa maju. Nah, ini kok saya pikir auto win ini. Karena privilege-nya kuat ini kayaknya. MK sampai secepat itu gitu mengabulkan gitu. Sampai kemarin saya lihat video uh, seorang hakim itu juga kaget. Baru kali ini MK membuat keputusan secepat ini gitu. Itu yang saya dengar, yang saya lihat videonya di TikTok. Nah, teman-teman, kalau kita menghitung kekuatan Pak Prabowo jika bersama Gibran, saya pikir ini sangat kuat ya. Terlepas dari semua survei mengenai elektabilitas, saya pikir ya survei itu masih uh, tidak bisa jadikan patokan kalau menurut saya. Kenapa? Karena begini teman-teman, ini pasti masih ada Jokowi efeknya. Kenapa seperti itu? Pertama, Pak Jokowi itu waktu dicalonkan menjadi capres di tahun 2014 itu karena memang namanya Pak Jokowi itu sangat melambung, lebih tinggi elektabilitas dari Pak Jokowi daripada kader-kader PDIP yang lain. Bahkan saya berani berkomentar, ini pendapat saya pribadi, elektabilitas dari seorang Jokowi itu lebih tinggi dari elektabilitas partai PDI. Gitu ya, lebih tinggi saya pikir. Itulah mengapa PDI mencalonkan Pak Jokowi. Bu Mega 2004 kalah, 2009 kalah, 2014 ada Jokowi menang, 2019 dengan nama Jokowi menang juga. Nah, Gibran di Solo menang, saya pikir bukan karena PDI-nya kuat. Ya memang PDI itu punya basis suara yang kuat di Solo, tapi yang paling membuat luar biasa itu ya nama Pak Jokowi itu sendiri. Sehebat apapun PDI itu nggak akan bisa menang kalau mencalonkan orang yang belum punya pengalaman seperti Gibran. Dicalonkan sebagai wali kota Solo, anak yang baru masuk partai dicalonkan menang. Kalau orang lain saya yakin nggak menang. Kenapa Gibran menang? Ya karena anaknya Pak Jokowi. Orang memandang, wah ini pasti sudah diajari Pak Jokowi bagaimana cara memimpin, sudah sering tukar pikiran dengan ayahnya seperti itu. Itu yang saya yakini gitu ya. Jadi ketika Pak Prabowo memilih Gibran, maka pendukung dari Pak Jokowi saya yakin akan mendukung Gibran. Dan ini bisa meningkatkan elektabilitas dari pasangan capres cawapres Prabowo Gibran. Nah, kenapa Pak Prabowo itu sangat membutuhkan suara dari pendukung Pak Jokowi? Karena jadi begini,
2014 2019 itu pendukungnya Pak Prabowo adalah mereka yang tidak mendukung Pak Jokowi, sudah pasti kan seperti itu. Sampai panas-panasnya di 2019. Makanya sampai itu Pak Prabowo kalau menurut saya dipilih sebagai menteri itu untuk meredam konflik di akar rumput mengenai kekalahan Pak Prabowo. Nah, setelah menjadi menterinya, adem kita, adem. Memang persatuan itu penting, ya kan? Nah, tapi di sisi lain ada pendukung Pak Prabowo yang kecewa. Nah, pendukung-pendukung Pak Prabowo yang kecewa di tahun 2019 karena Pak Prabowo bergabung pada lingkaran istana itu mendukung sosok lain. Siapa itu? Anies Baswedan. Jadi pendukung Anies Baswedan itu adalah dulunya itu juga pemilih-pemilih Pak Prabowo. Nah, setelah Pak Prabowo masuk ke lingkaran istana, mereka berharap Pak Anies Baswedan ini bisa melanjutkan cita-cita para pendukung Pak Prabowo di tahun 2019 yang berpikir bahwa Pak Jokowi itu kurang pas untuk memimpin Indonesia. Nah, pastinya Pak Prabowo memahami ini. Loh iya ya, pendukungku sebagian lari ke Anies Baswedan, maka aku harus bisa mencari pendukung lain. Pendukung lain itu yang kuat siapa ya? Pendukungnya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah 2 periode, ya kan? Otomatis pendukung Pak Jokowi itu mempunyai basis kekuatan elektoral yang cukup kuat. Siapa yang bisa dipilih? Ya memang Gibran. Karena Gibran sudah terpilih di Solo sebagai wali kota. Paling tidak punya pengalaman sebagai wali kota, punya pengalaman di bidang pemerintahan. Makanya ini adalah strategi yang luar biasa dari Pak Prabowo. Dan saya pikir ini auto win sih, auto win. Kalau seandainya pilih Gibran itu auto win. Karena apa? Loh, untuk bisa Gibran maju menjadi cawapres itu butuh perubahan dari aturan itu sendiri, dan itu sudah diloloskan MK loh. Itu sebuah itu ya privilege luar biasa gitu loh. Kalau MK saja bisa tembus, saya yakin pemilu juga nanti kemungkinan juga bisa menang gitu ya. Nah, tapi saya tidak mengatakan dengan cara yang aneh-aneh ya. Saya hanya berpikir kemungkinan saja. Tentu saja sampai sekarang saya tidak mendukung salah satu calon ya dari 3 calon itu, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Itu saya tidak menyatakan dukungan dari ketiganya. Nah, yang kasihan ini Pak Ganjar. Kenapa? Karena yang saya lihat itu Pak Ganjar itu seperti Jokowi jilid 2. Tapi ternyata anak Pak Jokowi dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Otomatis pendukung Pak Jokowi ini akan terbelah antara ke Ganjar dan ke Gibran, seperti itu. Tentunya yang paling berat saya pikir akan ke Gibran. Pastinya mereka berharap, oh ini pasti ya, ini sudah diajari Pak Jokowi bagaimana birokrasi pemerintahan seperti itu. Nah, lalu apakah seorang Gibran akan dipecat oleh PDI? Kita tunggu video saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.